Sore ini hari apa dulu? Hari Jumat, pasti macet lah. Happy weekend. Jadi kalau sore, hari Jumat begini, orang sudah berpikiran untuk bisa pulang lebih awal, karena juga misalnya ganjil genap belum berjalan atau belum diberlakukan kembali. Tapi macetnya sudah mulai di mana-mana. Macet banget ya kan. Tapi kalau misalnya bercandanya atau misalnya jok-joknya saya bersama teman-teman adalah kita seolah-olah nggak ada corona. Iya, bebasnya kayak bebas. Masih merasakan itu ya, bahwa orang-orang masih merasakan bahwa seolah-olah hidup normal. Apa bedanya dengan new normal ya? Iya, corona udah bye-bye katanya. Bye-bye, tapi nggak tahu ya apa memang benar-benar. Kalau dari data dari pemerintah justru semakin bertambah saja. Tapi kenapa budaya masyarakat malah justru merasakan seolah-olah ini nggak ada apa-apa. Ini kadang-kadang bingung juga ya. Itu dia. Tapi kalau misalnya mau melihat sih jumlah untuk banyak masyarakat yang masih takut untuk ke mall walaupun sudah masuk new normal, dan kesadarannya juga kalau misalnya lihat juga beberapa di wilayah juga kalau misalnya bicara kesadaran masih sangat memprihatinkan. Masih sangat ya. Tapi kamu sebenarnya bayangin nggak yang dipikirin pemerintah ini bingung, pusing juga ya, diperketat pemerintah, masyarakatnya protes, tapi dikasih kelonggaran jauh lebih tidak, seolah-olah tidak memikirkan adanya wabah penyakit yang sebenarnya bahaya juga. Padahal kan protokol kesehatan harus tetap ya dilakukan ya. Begitu. Tapi kalau misalnya kayak menggunakan masker aja, maaf menggunakan maskernya yang bener dong. Masa pakai masker di bawah hidung? Sama ya aja kan? ya. Sama aja bohong. Ya kan harus nutup semuanya. Ini yang harus diperhatikan kembali. Mencuci tangan juga harus yang benar ya pemirsa ya. Jangan cuma cuci-cuci dengan dekat-dekat yang gini, kena air aja, tetapi harus semuanya dilakukan dengan benar. Itu dia. Tapi kalau kondisinya masyarakat sekarang ini lebih kurang mungkin sedikit kerumunan ini yang masih terus dilakukan, ini juga berbahaya. Social distancing, padahal social distancing ini masih tetap diberlakukan loh sampai sekarang. Tapi susah juga yang namanya kalau misalnya salah satu teman saya juga mengatakan, ya mungkin Kak Yus karena tidak naik kereta, mungkin karena Kak Yus tidak merasakan naik kendaraan umum, misalnya gitu. Jadinya nggak tahu kan yang namanya orang itu belum sadar untuk bisa menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter misalnya naik kereta bersama-sama itu tadi. Dan pemirsa, mengawali Suara Parlemen edisi pada sore hari ini kami akan memberikan beberapa informasi seputar headline media online yang terbit pada sore hari ini. Untuk itu kami masuk dalam headline media online. Saya akan bacakan di detik.com, partisipasi pemilih Pilkada tahun 2020 saat pandemi dinilai sulit mencapai target 77,5%. KPU mentargetkan jumlah partisipasi pemilu pada Pilkada tahun 2020 sebanyak 77,5%. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengatakan bahwa mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilih akan menjadi sulit pada masa pandemi virus corona. Dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa di masa tidak pandemi pun sulit untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya di pilkada, dan tidak bisa atau bisa semakin sulit di tengah situasi pandemi yang kita hadapi. Titi mengatakan bahwa di negara-negara yang menyelenggarakan pemilu pada masa pandemi mengalami masalah penurunan partisipasi pemilih, dan hal ini karena masyarakat ragu dengan keamanan dan keselamatan. Ya, kalau misalnya kayak begitu berarti pada saat melaksanakan pilkada di tahun ini masih ada beberapa banyak kendala ya. Setidaknya pemilih ini bisa hanya mencapai 77,5% ataupun misalnya tidak sampai 100%. Tentunya banyak hambatan dan kendala ataupun banyak faktor juga efek dari terjadinya virus corona ini masuk ke Indonesia. Tapi apakah nantinya juga bisa tercapai kalau misalnya targetnya 77,5% ini, bahwa semua masyarakat bisa mengikuti pilkada secara serentak di tahun 2020. Tapi sebenarnya kamu melihat bahwa dengan kondisi menurunnya yang ditargetkan ini karena takut corona atau keamanan, atau sebenarnya
untuk bisa partisipasi terhadap pemilu ini sebenarnya yang menurun misalnya? Dua-duanya kalau misalnya melihat banyak masyarakat yang akhirnya juga bingung untuk memilih siapa yang layak untuk memimpin daerahnya. Karena kalau misalnya banyak yang mengatakan kok jadinya sama aja gitu-gitu juga kok nggak ngerubah keadaan. Biasanya kebanyakan masyarakat memberikan statement seperti itu. Tapi kalau misalnya juga ada efek masa pandemi ini, ya ada juga kan beberapa masyarakat yang takut untuk keluar rumah. Masih ada yang masih memikirkan untuk bisa keluar rumah. Ataupun misalnya bagaimana prosedur yang harus dilakukan di saat memang pilkada ini berlangsung. Apakah boleh kampanye? Ya, kalau kampanye kan memang disarankan untuk menggunakan dengan sosial media ya, atau virtual ini menjadi hal yang paling bisa melakukan atau menangani pada saat pandemi corona seperti ini. Artinya partisipasinya mungkin benar-benar turun, tapi artinya kita sebagai masyarakat jika memang daerah kita juga mengalami atau nanti akan melangsungkan pilkada juga harus tetap berusaha memberikan hak suara, walaupun kita harus mengikuti dengan protokol kesehatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh pemerintah. Betul sekali, setuju. Kemudian di republika.com, DPR tegaskan masih belum setujui keputusan Menteri Agama soal haji. Meski Kementerian Agama telah mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini, namun Komisi 8 DPR RI belum memberikan persetujuan terkait dengan keputusan pembatalan yang disampaikan Menteri Agama Fahrul Razi beberapa waktu yang lalu. Dan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwa dalam hal ini Komisi 8 menginginkan pendalaman lebih lanjut dengan Kementerian Agama. Dan Komisi 8 DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji dalam menyelenggarakan ibadah haji 1441 Hijriah atau tahun 2020. Dan apa yang disampaikan Yandri merupakan hasil rapat yang digelar Komisi 8 dengan Menteri Agama. Tapi kalau misalnya memang keputusan sudah disebutkan oleh Menteri Agama kepada seluruh pihak bahwa memang untuk pemberangkatan ibadah haji tahun ini telah dibatalkan. Dan setidaknya kesempatan ataupun kuota yang sudah diberikan kepada para calon jamaah untuk di tahun 2020 atau di tahun 1441 Hijriah ini sudah menunggu ataupun ditunda sampai tahun depan. Nah, kalaupun misalnya nantinya juga DPR RI dalam hal ini Komisi 8 belum menerima secara penuh untuk keputusan tersebut, akankah akan dilakukan kembali untuk rapat kerja bersama Menteri Agama? Dan kalaupun misalnya memang nanti pemberangkatan akan dilakukan, akankah juga kloter pertama akan segera diberangkatkan, padahal ini sudah masuk kalau di akhir Juni? Ya, harusnya sudah masuk. Artinya dengan pembatalan ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Belum ada jemaah haji yang kloter pertama yang harusnya sudah diberangkatkan ya. Mungkin nanti akan dipanggil kembali pas ini dari Menteri Agama ini. Harus segera. Harusnya. Kemudian di Bela Rakyat, PKS tagih Perpres BRIN. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menagih janji pemerintah untuk mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres terkait dengan pembentukan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Perpres ini dinilai menjadi dasar penataan lembaga riset dan inovasi di Indonesia serta sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek. Dan Mulyanto khawatir selama Perpres kelembagaan BRIN belum diterbitkan akan menghambat kegiatan riset dan inovasi teknologi yang harus digagas oleh bangsa ini. Sebelumnya pemerintah berjanji akan menerbitkan Perpres ini di akhir tahun 2019, kemudian mundur menjadi tahun pada Maret 2020, tapi hingga akhir September 2020 ini Perpres yang dinanti tidak juga terbit. Nah, ini kalau bagaimana dengan kondisi riset dan inovasi di Indonesia? Beberapa misalnya hasil riset juga memang sebenarnya sangat diperlukan ya untuk pembangunan. Dan kalaupun misalnya inovasi juga sudah banyak yang dihasilkan, tapi sebenarnya beberapa hasil riset dan inovasi ini benar-benar nggak semuanya memang diperuntukkan untuk kebutuhan negara. Nanti kalau misalnya anggaran juga terus dikucurkan, apakah juga memang nantinya hasil riset dan inovasi ini akan semuanya akan digunakan untuk pembangunan ke depannya? Ya, betul sekali. Kemudian saya akan bacakan di Kumparan, ironi BPJS Kesehatan. Selamatkan uang negara 10,5 triliun
hutang ke farmasi justru 3 triliun rupiah. BPJS Kesehatan mengklaim berhasil melakukan efisiensi pembiayaan sebesar 10,5 triliun di tahun 2019. Salah satu yang dilakukan terkait dengan tata kelola lembaga. Namun, keadaan tersebut seakan bertentangan dengan kenyataan kalau BPJS Kesehatan juga mempunyai hutang ke industri farmasi yang terpukul karena corona, dan hal itu diketahui setelah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin bersuara. Dan berikut atau mengenai ironi yang dialami BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mengklaim bahwa selamatkan uang negara sebesar 10,5 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan bahwa secara khusus pihaknya melakukan upaya pencegahan terjadi kecurangan-kecurangan, dan ia mengklaim bisa melakukan efisiensi pembiayaan sampai 10,5 triliun di tahun 2019. Hutangnya besar sekali ya kalau misalnya untuk melihat BPJS Kesehatan 10,5 triliun rupiah. Ternyata hutang farmasi juga sangat besar, ada 3 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya dikatakan kan BPJS Kesehatan ini kan berpengaruh juga terhadap fasilitas. Di situ juga terpengaruh juga, atau misalnya ada beberapa yang berkaitan dengan dunia farmasi di Indonesia. Tapi juga dunia farmasi Indonesia juga mempunyai utang yang cukup besar, yaitu 3 triliun rupiah. Jadi masih untung 7 triliun ya kalau dihitung-hitungnya. Ya, tetap aja dua-duanya utang. Hutang. Jadi nggak bisa dipungkirin ya, Medi. Dan pemirsa, 4 informasi tadi memang ada detailnya di headline media online yang terbit hingga sore hari ini atau hingga saat ini, pemirsa. Setelah ini kami akan membahas ke hadapan Anda seperti biasa ya. Kalau misalnya di Jumat sore kan kami membahas beberapa topik-topik menarik yang memang sudah kami bahas dalam sepekan ini. Terutama masalah kami ambil BBM dunia turun, listriknya itu juga tetap naik. Nah, kenapa kalau misalnya ini masih terjadi ya pemirsa ya, banyak yang mengatakan kan BBM dunianya udah turun, kenapa juga yang namanya tarif listrik masih saja naik? Apa saja yang misalnya memang menjadi faktor kenapa statement ini masih berlanjut terus keluar di masyarakat? Informasi lengkapnya kami berikan dulu dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. BBM dunia turun, listrik kok masih mahal? DPR meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak dan agar meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga perlu segera menurunkan harga BBM non-subsidi seperti Pertalite dan Pertamax yang disesuaikan daya beli masyarakat saat ini dengan tetap menjamin pasokan dan distribusinya. Toh, saat ini harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI dan Brent sudah di bawah 25 US dollar per barel, jauh dari sebelumnya yang di atas 50 US dollar. Pemerintah juga mengusulkan memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat rentan, seperti pekerja informal dan pekerja harian yang paling terdampak virus corona, berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 900 volt ampere dan 1300 volt ampere. Tarif listrik golongan tersebut dapat diturunkan minimal Rp250 per kWh atau 18% dari saat ini, sekitar Rp1.400 per kWh. Dengan penurunan harga BBM dan tarif listrik tersebut akan membantu ekonomi masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengusulkan penurunan tarif listrik minimal Rp100 per kWh selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Hal itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat rentan miskin yang berpendapatan harian selama wabah virus corona. YLKI mengusulkan agar struktur tarif listrik diturunkan, khususnya untuk golongan 900 volt ampere. Bahkan, kalau perlu, golongan 1300 volt ampere.
Jadi, jika tarif non-listrik subsidi berkisar Rp1.352 per kWh, apabila usulan itu diterima, maka tarif listrik selama wabah virus corona turun menjadi Rp1.252 per kWh. Bila perlu, penurunan tarif listrik berlaku hingga pandemi itu berakhir. Hal itu dilakukan agar beban ekonomi masyarakat rentan miskin bisa berkurang. Ya, banyak pihak memang yang meminta agar anjloknya harga minyak dunia disikapi dengan menurunnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Bekas Gubernur OPEC untuk Indonesia sekaligus praktisi migas Widiawan Prawira Atmaja menjabarkan bahwa memang ada kaitannya antara harga minyak mentah rendah dengan BBM. Dalam hal ini, konteks yang ia maksud adalah harga jenis WTI dan penurunan harga minyak mentah dan penyesuaiannya di BBM tidak serta-merta dan tidak langsung 1:1 BBM dan ada demand dan suplainya masing-masing. Widiawan mencontohkan bahwa misalnya saja harga aftur pasti lebih tertekan dibandingkan dengan harga gasolin atau bensin biasa. Ya, kalaupun misalnya dikaitkan dengan harga BBM dunia, terus sudah gitu juga dikaitkan dengan kondisi tarif listrik yang masih saja naik, ini juga nggak bisa semerta-merta langsung dijadikan patokan. Karena kan kalau misalnya kita bicara supply and demand, kebutuhan di Indonesia atau untuk bagaimana cara mempergunakan atau kebutuhan yang dipergunakan membutuhkan BBM ini juga seperti apa. Banyak sekali subsidi-subsidi masih dilakukan oleh pemerintah. Justru itu juga mungkin saja untuk namanya tarif listrik ini masih sangat tinggi. Pemirsa, itu tadi kami bahas di hari Selasa 16 Juni tahun 2020 dan kalaupun misalnya masuk ke berita selanjutnya bahwa sempat kami membahas masalah pendidikan di tengah pandemi COVID-19 yang kami bahas pada hari Rabu 17 Juni tahun 2020 yang lalu. Bagaimana bentuk pendidikan di tengah pandemi COVID-19 menurut Anda? Ada yang mengatakan bahwa wah semuanya serba virtual, kalau misalnya lulus juga serba virtual, ujian juga serba virtual. Ya, ini memang bentuk tema ataupun sistem pendidikan yang masih sedang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Informasi lengkapnya kami berikan dulu dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Pendidikan di tengah pandemi. Hampir semua orang tua di Indonesia pada saat ini kebagian tanggung jawab mendampingi anak kita belajar dari rumah. Kami dan banyak orang tua harus mengakui bahwa menjelaskan berbagai mata pelajaran dan menemani anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah tidaklah semudah yang dibayangkan. Kerja keras para guru dan dosen selama ini sungguh patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Konsep sekolah di rumah atau homeschooling tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski makin populer penerapan pembelajaran online atau online learning, selama ini juga terbatas pada universitas terbuka, program kuliah bagi karyawan di sejumlah universitas dan kursus-kursus tambahan atau online courses. Tapi, kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah
menjadi belajar di rumah dengan sistem online dalam skala nasional. Bahkan, ujian nasional tahun ini terpaksa ditiadakan. Tantangan pendidikan sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Saya bersyukur masih mampu memfasilitasi anak-anak kami untuk pendidikan jarak jauh. Tetapi saya mendengar keluhan banyak orang tua murid dan juga tenaga pendidikan yang kesulitan baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel, laptop, maupun pulsa untuk koneksi internet. Dengan kata lain, sistem pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi semakin melebar saat pandemi. Kemenaker mencatat, sudah lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan atau di PHK. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Dalam situasi yang lebih buruk, orang tua malah bisa berhadapan pada pilihan dilematis: memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Hal ini berpotensi membuat angka putus sekolah semakin meningkat. Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat, mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Daerah-daerah inilah yang tergolong dalam zona merah penyebaran wabah COVID-19. Angka putus sekolah dari kawasan pedesaan juga diperkirakan akan naik. Dalam jangka panjang, anak-anak yang putus sekolah ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk menganggur, baik secara tertutup ataupun terbuka. Ini bukan hanya secara akumulatif akan menurunkan produktivitas nasional, tapi juga membuat mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung atau vicious circle kemiskinan struktural. Ya, pemerintah memang melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai pada 13 Juli 2020. PLT Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil lantaran kalender pendidikan dimulai pada minggu ketiga bulan Juni dan berakhir pada bulan Juli. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI meminta kejelasan dari Kemendikbud menjelang tahun ajaran baru. Wakil Sekjen FSGI, Satriawan Salim, mengatakan bahwa para guru dan orang tua sudah larut dalam kecemasan dan tanda tanya. Terlebih, sejumlah pemerintah daerah sudah mengambil sikap ihwal kegiatan belajar mengajar jelang tahun ajaran baru, seperti yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di tengah wabah virus corona harus dikelola dengan baik agar tidak berakibat pada gangguan kesehatan dan perkembangan anak-anak. Nah, kalaupun misalnya dilihat nih ya, sudah ada beberapa sekolah di beberapa daerah ini sudah juga diberlakukan. Misalnya pesantren ya, misalnya di pesantren juga sudah ada yang dibuka kembali. Tapi kalau misalnya memang sudah ada seruan bahwa nantinya program pelajaran baru lagi atau misalnya tahun ajaran baru ini akan dimulai tepat pada tanggal 13 Juli tahun 2020.
Nah, sekarang masalahnya adalah apakah misalnya memang anak-anak ini juga sudah bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Ini yang khawatir. Ya, rencananya memang di tanggal 13 Juli ya. Tapi kalau kita bicara apakah memang sudah tepat atau tidak, memang kemarin Mendikbud mengatakan bahwa dengan daerah-daerah tertentu yang masuk dalam kategori zona hijau memang sudah diperbolehkan melakukan pengajar atau siswa ini belajar secara tatap muka, dan ini hanya pada zona-zona hijau pun dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau satu kelas misalnya jumlahnya 30 orang, harus ada social distancing. Apa cukup kebutuhan meja atau kursinya di dalam kelas tersebut? Ya, harus diperhatikan kan? Tapi mungkin masih menggunakan sistem virtual, ini juga masih ini. Kalau mungkin buat Anda atau anak-anak Anda, besok sudah menerima rapor ya? Betul. Ya, ada jadi sebagian yang sudah menerima rapor. Sudah. Jadi hasil dari rapor kemarin 3 bulan ini memang diberikan penilaian yang cukup istimewa ya untuk murid-murid ini ya, bahwa mereka belajar dari rumah dengan model virtual atau sistem online ini dengan raport yang akan diberikan rencananya esok. Mungkin Anda di beberapa daerah juga akan berbeda mungkin, tapi tidak jauh ya waktunya ya. Itu dia bagaimana hasilnya, tambah bagus, tambah baik, atau misalnya bahkan tambah menurun, karena untuk anak-anak juga sudah sangat santai ya 3 bulan ini di rumah. Tapi untuk melakukan tahap belajar mengajarnya. Masih paniknya sama dengan beberapa kejadian kasus-kasus yang mereka masih melakukan penerimaan siswa di beberapa sekolah baik itu SMP, SMA ini juga masih mengalami kepanikan luar biasa karena masih bergerak penerimaan dari zonasi ini juga masih ya. Ya, ini juga untuk penerimaan masuk ke sekolah menengah, begitu pun juga sekolah menengah atas ataupun menengah pertama ini juga sudah dilakukan, dan memang nanti akan sama-sama mulai untuk tahap ataupun tahun baru ajaran belajar mengajarnya ini akan dilakukan persis tanggal 13 Juli tahun 2020. Cuma bentuknya seperti apa? Kita akan masih menunggu hasil keputusan dari pemerintah apakah masih dalam kondisi virtual atau memang sudah bisa untuk dilakukan tatap muka menggunakan protokol kesehatan yang ada. Pemirsa, kali ini kami akan membahas masalah BUMN tak kebal terhadap PHK. Apa ini benar? Karena ini kami juga bahas kemarin, tepatnya hari Kamis tanggal 14 Juni tahun 2020. Tapi kami berikan kembali informasi lengkapnya dan tajuk Suara Parlemen berikut ini. BUMN tak kebal PHK. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tidak lagi kebal terhadap isu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebab kebijakan restrukturisasi akan berimbas pada pemangkasan struktur pekerja di tubuh perusahaan plat merah tersebut. Apalagi pandemi COVID-19 membuat situasi di seluruh perusahaan semakin terasa berat. Kegiatan bisnis berhenti beroperasi ditambah penurunan permintaan yang sangat tajam. Tentu, memangkas jumlah pekerja menjadi salah satu pilihan demi keberlangsungan perusahaan. Misalnya, PT Garuda Indonesia melakukan PHK kepada sejumlah pilot dengan penyelesaian kontrak dini atau lebih awal. BUMN gak kebal lagi untuk PHK orang karena situasinya sedemikian beratnya, sehingga perusahaan harus betul-betul efisien kalau ingin mempertahankan sustainability. Itulah yang dijadikan alasan PHK. Alasan lainnya, negara tidak bisa terus-terusan memberikan subsidi pada perusahaan BUMN agar tidak melakukan PHK. Pasalnya, keuangan negara juga dalam kondisi yang tidak sehat lantaran defisit anggaran yang semakin melebar. Karena itu, BUMN dituntut untuk beradaptasi
dengan perubahan bisnis baru akibat pandemi. Untuk mempertahankan kehidupan jangka panjang yang harus dilakukan, langkah-langkah PHK sudah tidak terhindarkan. Jadi, dengan otomatis, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menegaskan tidak akan ada PHK. Meskipun pihaknya melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan plat merah. Komitmen bersih-bersih tersebut tetap dieksekusi oleh Erick. Kendati Indonesia diterpa wabah COVID-19. Memang keadaannya sulit hari ini dengan corona. Tetapi juga tidak boleh terlena, pasrah tanpa terus bergerak. Tentu ada pertanyaan, bagaimana nasib karyawan? Kita seminimal mungkin gak lay off. Dan masih bersama kami di Suara Parlemen. Jika kita melihat tadi tajuk Suara Parlemen ini agak sedikit miris ya. Apakah memang BUMN kita ini sebenarnya bisa maju atau bahkan kebal terhadap PHK yang dialami atau mengalami kerugian? Masih nggak sih pegawainya tetap bekerja gitu ya? Ya, kalaupun misalnya statement dari Menteri BUMN kan mengatakan bahwa sebenarnya akan dilakukan bersih-bersih tanpa bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan tapi ternyata tidak disangka-sangka adanya masuk masa pandemi seperti sekarang. Jadi kalaupun misalnya akhirnya PHK menjadi salah satu kebijakan baru di mana mengatakan kebijakan restrukturisasi ini dilakukan dan menyebabkan akhirnya adanya pemutusan hubungan kerja pada karyawan sebagian dari BUMN, itu juga tetap harus dilakukan. Harusnya dilakukan, tapi kan banyak mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya masih merasa yakin bahwa dengan masuk kerja di sebuah BUMN ini akan kebal terhadap PHK atau tidak mungkin bangkrut. Ya, mungkin karena pengalaman dulu-dulunya ya, bahwa dalam kondisi apapun kalau misalnya ibaratnya ada badai datang secara kencang, tetap BUMN itu jauh lebih kuat. Tapi kalau misalnya memang melihat sampai saat ini kan contohnya saja PT Garuda Indonesia kan sudah memutus hubungan kerja beberapa pilotnya. Ya, memang kalau di beberapa BUMN memang ternyata bahwa BUMN ini terutama di PT Garuda sendiri sudah melakukan pemutusan hubungan kerja yang justru bersifat lebih cepat malah justru dari kontrak kerja terutama para pilot loh. Kalau dulu kan merasa bangga bisa menjadi pilot di Garuda Indonesia atau bisa bekerja di Garuda Indonesia ini. Ya, punya pride yang tinggi juga. Kalau merasa bangga mungkin sekarang juga masih tetap ada kan untuk masalah rasa bangga pada diri seorang pilot untuk misalnya apalagi misalnya bisa menjadi salah satu pilot di salah satu BUMN negara kita kan, ibaratnya gitu kan. PT Garuda Indonesia ini kan menjadi salah satu airline terfavorit untuk bisa menjadi karyawan di sana. Tapi kalau misalnya memang melihat dengan kondisi sampai saat ini, memang kondisinya apakah memang PT Garuda Indonesia ini akan selalu diberikan subsidi apabila terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi finansial di PT tersebut atau di perusahaan tersebut. Tapi kalau Pak Erick Thohir justru sudah membuat satu pernyataan yang agak mengejutkan juga bahwa BUMN ini untuk periode ke depan memang atau mulai saat ini tidak akan menggunakan lagi dana dari APBN. Ini juga cukup mengejutkan juga bahwa mereka akan mengelola sendiri keuangannya, bahkan akan memberikan keuntungannya luar biasa dengan restrukturisasi beberapa dari organisasi BUMN ini. Harusnya memang seperti itu sudah dilakukan ataupun dilangsungkan sejak lama, dan apakah memang sistem holding yang memang akan dilakukan dulunya ini juga akan tetap diberlakukan oleh Pak Erick Thohir untuk saat ini. Apapun yang diambil kebijakan ataupun keputusannya adalah semata-mata untuk memajukan kondisi BUMN di Indonesia. Ya, harusnya begitu. Tapi yang pasti dengan kondisi BUMN yang dibawahi atau Pak Erick Thohir membawahi BUMN ini menjadikan satu hal yang ironis ya, misalnya BUMN ini kerja di BUMN tidak lagi bisa di PHK misalnya di Garuda, di perusahaan misalnya di BUMN yang lain, tapi ternyata jika memang BUMN ini mengalami kerugian atau kemunduran, pasti tetap ada perampingan atau bahkan dilakukan PHK, itu mungkin masih ada ya. Ya, apalagi kalau misalnya kerja di BUMN seolah-olah juga seperti prestis tersendiri ya. Kalau misalnya kita bisa menjadi salah satu karyawan di sana. Pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi pada sore hari ini telah usai. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Happy weekend.